Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 402, kau pikir aku khawatir? Mendengar itu, Grey Wolf segera memadamkan api sambil berkata, Tuan benar. Kita tidak boleh membuang-buang waktu di jalan atau putra mahkota Green Gallop mungkin akan pergi bersama dokter hantu sebelum kita sampai di sana. Kudengar putra mahkota Green Gallop ini tidak hanya tampan, tetapi dia juga seorang petarung yang terampil. Tiba-tiba berhenti, Grey Wolf tampaknya menelan kata-katanya ketika dia melihat bayangan satu melotot ke arahnya. Tentu, dia ada benarnya, tetapi ini bukanlah sesuatu yang ingin didengar oleh tuan mereka. Sambil mendesah, dia mulai merenung. Bayangan satu, rubah licik itu, hanya mengatakan apa yang ingin didengar tuan kita, dan hanya orang sejujur dirinya yang berani mengatakan kebenaran. Sejak dahulu kala, kata-kata jujur selalu cenderung mengganggu telinga. Mendengarkan Grey Wolf saat dia berbicara, telinga tuan mereka menjadi tajam mendengar kata-kata tampan, dan dia berbalik untuk menatap Grey Wolf dan mengejek tampan. Mungkin kau pikir penampilanku lebih buruk daripada yang lain. Heh, bukan itu yang kumaksud. Grey Wolf berkata sambil tertawa canggung dan dengan cepat mulai menggali dirinya keluar dari lubang ini, berkata, Tuan. Keunggulanmu yang teguh dan termasyur tak tertandingi. Kau adalah pria yang paling mengagumkan dan angkuh. Kau seperti dewa. Di semua negeri ini, hambamu yang rendah hati belum pernah melihat seseorang yang sehebat dirimu, Tuan. Tuan, matamu bersinar seperti matahari. Bahkan jika Pangeran Green Gallop luar biasa di mata orang biasa, dibandingkan dengan Tuan, dia tidak lebih dari setitik debu. Di sampingmu, Tuan, dia benar-benar biasa saja. Bagaimana mungkin dokter hantu pernah memperhatikan orang seperti dia? Tuan, tidak perlu khawatir. Kau pikir aku khawatir? Katanya dengan nada dingin sambil mengangkat alisnya. Mendengar ini, Grey Wolf menyeka keringat di dahinya dan menatap Shadow One untuk meminta bantuan. Kenapa dia tidak mau bicara? Setelah semua hal baik yang dia katakan tentangnya, hanya itu yang bisa dikatakan tuannya. Dan yang lebih penting, tuannya jelas khawatir. Kalau tidak, mengapa dia bergegas ke Sun Glory seperti ini begitu mendengar laporan mereka tentang niat Pangeran Green Gallop? Apalagi yang bisa dia katakan? Kalau dia tidak hati-hati, tuannya mungkin ingin memenggal kepalanya. Sambil menoleh ke arah Grey Wolf, Shadow One melangkah maju dan menyarankan, Tuan, kita masih harus menempuh perjalanan yang cukup jauh sebelum mencapai negeri Sun Glory. Mengapa kita tidak melanjutkan perjalanan kita? Mungkin kita bisa tiba di kediaman Feng sedikit lebih awal dan melihat apa yang direncanakan oleh dokter hantu. Memikirkan wanita yang ditinggalkan sendirian itu, kilatan cahaya berkelebat di mata penguasa neraka dan rasa sakit terdengar dari hatinya. Tidak ada gunanya bertengkar dengan Grey Wolf. Memanggil pesawat mereka bertiga menuju Sun Glory. Pada saat itu juga, terjadi keributan di kediaman Feng. Pembunuh. Seseorang berteriak dari dalam kediaman Feng, diikuti oleh suara beberapa orang yang berebut menangkap penyusup dan suara pertempuran yang teredam. Tiba-tiba, semuanya tenang lagi, hanya untuk diganggu oleh erangan dan bunyi pukulan yang mendarat. Ketika Guan Xilin, yang sedang minum bersama Feng Jiu di paviliun, mendengar keributan itu, matanya berbinar kagum saat dia melihat ke arah Feng Jiu, dan berkata, Jiu kecil, ternyata kau benar. Seseorang benar-benar datang malam ini. Ramuanmu pasti juga manjur. Dia pingsan hanya setelah beberapa pukulan. Yah, mereka menunggu di sana untuk menghajar siapapun yang datang. Apa asyiknya membiarkan dia lolos begitu saja? Kita bisa menanyainya setelah kita menghajarnya sedikit. Sambil menenggak anggur di cangkirnya, wajah cantik Feng Jiu sedikit memerah karena alkohol, memperlihatkan sedikit rayuan saat tidur. Senyum nakal yang menggantung di bibirnya mewarnai suasana hatinya dengan pesona jahat, daya tarik yang tak tertahankan. Tapi, Guan Xilin mulai berbicara sebelum sedikit ragu, apakah itu benar-benar hal yang benar untuk dilakukan. Mendengar keributan itu, sepertinya mereka cukup kasar.